kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yuqayyum la Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq wa Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kemudahan dalam semua urusan rumah tangga bahagia, khusus kemarin yang nikah sahabat masjid kita Erwan yang sama-sama kita hadiri kemarin. Kita doakan beliau karena malam tadi malam pertama bagi beliau. Alhamdulillah Arifin sudah sempat kasih madu yang khusus dibacakan sebelumnya malamnya, doa khusus madu itu. Semoga Allah bahagiakan beliau dengan istri beliau dunia akhirat. Di desa apa ya? Ya, kampung sekali. Emang daerah Sukabumi, Cianjur, Garut itu bersih-bersih, gelis-gelis ya. Dan beliau, istrinya pun punya adik cantik. Mudah-mudahan sudah ada jamaah kita yang mendekati. Berarti Arifin akan siap untuk datang berikutnya lagi ke sana, insyaallah. Karena tapi airnya dinginnya luar biasa. Dan itu berbahaya buat Erwan yang terbiasa air agak hangat di Jakarta. Mudah-mudahan Erwan kuat mandinya. Tetap kuat berjamaah di masjid. Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Ya. Makasih. Ar-Rahman kita baca, kita mohon Allah turunkan rahmat untuk kita, keluarga kita. Karena setiap huruf itu rahmat, apalagi surah Ar-Rahman. Silakan, akhi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب
ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت
وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Tuhan yang maha luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin. Tuhan yang mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad. Tuhan yang telah menciptakan manusia. Tuhan yang telah mengajarkan bahasa kepada manusia. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya dengan mengikuti ketetapan Allah. Bintang dan pohon tunduk kepada kehendak Tuhannya. Allah telah meninggikan langit dan menetapkan standar keadilan. Wahai manusia, janganlah kalian mencurangi takaran dan timbangan. Wahai manusia, takarlah dan timbanglah dengan adil. Janganlah kalian mencurangi takaran dan timbangan. Allah jadikan bumi sebagai hamparan untuk manusia. Di muka bumi tumbuh buah-buahan dan kurma yang daun-daunnya melindungi buahnya. Di muka bumi tumbuh biji-bijian yang memiliki kulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Allah telah ciptakan manusia dari tanah kering sekering tembikar. Allah telah menciptakan jin dari jilatan api. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Allah yang menguasai dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenam matahari. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Tuhan yang menciptakan muara sungai yang memisahkan air laut dan air sungai. Di muara sungai itu seolah-olah ada sekat yang menjaga agar air sungai tidak merusak air laut dan air laut tidak merusak air sungai. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Dari sungai dan laut manusia mendapatkan mutiara dan berlian. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Allah menguasai perahu-perahu yang berlayar menjulang tinggi di permukaan laut laksana gunung. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari?
semua yang ada di muka bumi ini pasti binasa. Hanya Tuhanmu yang kekal, Tuhan yang maha mulia lagi dimuliakan. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Semua yang ada di langit dan di bumi memohon kepada Allah. Setiap saat Allah membuat ketetapan. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Wahai manusia dan jin, kami akan berurusan dengan kalian pada hari kiamat. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian mampu menerobos lapisan-lapisan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kematian, silahkan kalian terobos. Kalian tidak akan dapat melarikan diri dari kematian dengan kekuatan apapun, dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Wahai manusia dan jin, pada hari kiamat kelak akan dikirimkan nyala api dan panas yang membakar kulit kepada kamu. Kamu kelak tidak akan mendapatkan siapapun yang memberikan pertolongan. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Ketika langit terbelah, muncullah api merah membara bagaikan minyak terbakar. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Pada hari kiamat, tidak seorang pun manusia atau jin yang ditanyai tentang alasan mereka berbuat dosa di dunia dahulu. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Orang-orang yang berdosa dikenali dengan tanda-tanda pada diri mereka. Kemudian ubun-ubun dan kaki mereka ditarik oleh para malaikat. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Para malaikat berkata kepada orang-orang kafir, inilah jahanam yang di dunia dahulu selalu didustakan oleh orang-orang yang suka berbuat dosa. Para penghuni neraka berputar mengelilingi neraka jahanam seraya diguyur air panas yang mendidih. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Bagi orang yang takut menghadapi hari pertemuan dengan Tuhannya, dia mendapatkan balasan 2 surga. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? 2 surga yang memiliki pohon-pohon dan buah-buahan. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Di dalam kedua surga itu ada 2 mata air yang mengalir. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Di dalam kedua surga itu ada segala macam buah-buahan yang berpasangan. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Para penghuni surga duduk bersandar pada dipan-dipan yang dibungkus dengan kain-kain sutra. Di kedua surga itu ada pohon-pohon yang buahnya mudah dipetik. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang selalu menundukkan pandangannya. Bidadari-bidadari itu sebelumnya tidak ada yang menyentuhnya, baik manusia maupun jin. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Bidadari-bidadari itu laksana mutiara dan berlian. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Wahai kaum mukmin, bukankah balasan atas amal soleh itu adalah pahala yang baik? Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Selain 2 surga itu ada 2 surga lagi. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Kedua surga itu tampak sangat hijau. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Di sisi kedua surga itu
terdapat mata air yang terus memancar. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Di dalam kedua surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, lagi cantik-cantik. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Di dalam kedua surga itu ada bidadari-bidadari berkulit putih bersih, bermata indah, yang senantiasa menemani dalam kemah-kemah. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Para bidadari itu sebelumnya tidak pernah disentuh oleh seorang pun manusia maupun jin. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Para penghuni surga duduk bersandar pada bantal-bantal yang tertata rapi, berwarna hijau menarik dan permadani-permadani yang indah. Wahai manusia dan jin, nikmat yang mana di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu ingkari? Wahai Muhammad, maha tinggi nama Tuhanmu, Tuhan yang memiliki keagungan, lagi maha terhormat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, surah Makkiyah, ayat yang berjumlah 78 dengan pengulangan 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mengingatkan manusia yang banyak lupa, dan memang sesuai dengan namanya insan, bukan hanya lupa tapi pelupa. Begitu banyak nikmat Allah, hal-hal yang kecil pun soal biji-biji Allah sebut, dan kita memang juga dari biji-biji. Hal yang kecil kita sering lupakan, biji buah-buahan itu ternyata nikmat dari Allah. Lautan, daratan, ilmu yang kita dapat, semua nikmat-nikmat Allah. Mestinya tidak ada tempat bagi kita, ruang sekecil apapun untuk berkeluh kesah. Tak kala kita berkeluh kesah, kita sudah tidak mensyukuri nikmatnya. Coba latihan tidak mengeluarkan kalimat ih, ah, cih. Nggak gampang tuh. Ya, aduh. Ya. Allahu Akbar. Arifin baca literatur sufiyah, orang-orang sufi itu dia paling takut berkeluh. Paling takut. Ingat gak cerita seorang wali? Dia gugur kewaliannya ketika makan. Dia cuma nanya, kecapnya mana gitu. Cuma nanya kecap doang, gugur kewaliannya. Begitu banyak, ada ikan, ada sambal, ada, cuma karena nggak ada kecap, dia nanya, kecap mana? Cuma nanya doang, kecap mana? Gugur kewaliannya. Apalagi kita, ini enak sih, cuma nggak ada sambalnya, gugur lagi itu. Begitu banyak coba, gara-gara nggak ada sambal kita udah nggak nikmat lagi. Karena itu orang yang paling kaya di muka bumi, orang yang qanaah, agnal ghina al qanaah. Orang yang paling kaya itu orang yang puas. Bukan hanya dengan nikmat, tapi dengan segala ketentuan Allah. Nikmat susah sama baginya. Nah, belajar hamba Allah yang qanaah ini Nabi Ayub. Bertubi-tubi, bertaut-taut. Hebat sekali sakit yang diderita beliau. Menahun, kronis, menular. Sehingga anaknya meninggal, istrinya khianat. Lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Perkebunan, pertanian ludes. Lalu iblis datang, karena iblis melihat gak ada keluh kesahnya Nabi Ayub. Terus saja sujud, terus saja menangis berdoa. Terus saja sabar. Terus saja memuji Allah. Apa kata iblis? Mana bukti Tuhan sayang padamu?
Mana? Kamu sujud, kamu menangis. Dalam doamu sakitmu tambah parah. Kamu sujud, doa menangis, anakmu meninggal. Kamu sujud, berdoa menangis, kebunmu ludes. Kamu sujud, berdoa menangis, istrimu khianat. Mana bukti doa mustajab? Mana bukti ibadahmu diterima? Mana bukti Tuhan sayang padamu? Apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Ngeper iblis. Lari terbirit-birit. Kalau memang Allah sudah beri hidayah, ya begitulah kata iblis. Segala puji bagi Allah yang memberi kemudian mengambilnya lagi. Tadinya kita lahir gak punya apa-apa. Nanti kembali lagi gak punya apa-apa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena itu Allah murka pada mereka yang mempermainkan nikmat-nikmat Allah dengan berbuat maksiat kepadanya. Tertegun Arifin membaca tentang siksanya. Tahan dulu ya. Diam sebentar. Makanya alhamdulillah Arifin berazam sampai akhir hayat mendawamkan wirid surah Ar-Rahman setiap hari. Arifin cinta surah Ar-Rahman ini. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Ar-Rahman, maka Allah tidak lagi melihat kekurangannya, kecuali Allah mencintainya. Ar-Rahman itu mubalaghah. Jadi sayangnya Allah luar biasa. Nah orang kalau udah sayang gak melihat lagi kelemahannya kan. Arifin banyak kekurangan sebagai manusia. Banyak sekali kekurangan, kesalahan, kehinaan Arifin. Arifin ingin Allah tidak melihat itu lagi. Makanya baca surah Ar-Rahman tiap hari. Setiap hari azam sampai akhir hayat. Kalau sudah kita cinta, kita udah gak ngeliat kekurangan lagi. Ya kan? Kalau udah cinta istri, wah cinta suami, kentutnya kayak bau surga. Udah cinta tuh. Padahal bunyi kentutnya keras sekali. Kayak suara dangdut yang indah. Begitu kalau udah cinta. Nanti Ruli ketemu tuh nanti. Ngoroknya indah. Udah cinta begitu. Jemurannya. Ngelihat pakaian dalamnya senangnya bukan main. Udah cinta sih. Coba kalau nggak cinta. Sendalnya ingin ngijak kita. Udah benci tuh. Sendalnya ingin kita injak. Ya kan? Cinta. Arifin karena cinta Abah, baju Abah Arifin pakai nih. Jadi mulai nggak putih lagi dah nih. Baju-baju Abah banyak Arifin potong lehernya ini. Pakai lagi baju-baju Abah. Supaya mengalir terus pahalanya buat Abah. Tanpa dipakai pun mengalir, apalagi dipakai. Kemarin ada yang minta preman gak Arifin kasih. Bilang kamu rajin ibadah dulu. Saya kan rajin pakai baju Abah. Lihat dulu 40 hari. Jadi nunggu preman ini 40 hari. Udah 4 hari dia. Nggak putus ke masjid. Jadi satu baju Arifin simpan buat dia. Lulus 40 hari gak ke masjid, Arifin kasih baju Abah. Nggak dipakai ngereman kan. Senang lihat orang-orang bertaubat. Semangat gitu. Rahman. Ini, ada renungan Arifin terdiam sebentar. Ya Allah, jangan malas ya ikhwah mewiridkan surah Ar-Rahman ini ya. Kita banyak kekurangan, banyak kesalahan kita ini di dunia. Pada Allah, pada keluarga, pada saudara kita. Banyak sombong kita. Lihat. Fa'idan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilatan minyak, kiamat dahsyat.
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Jadi saat kiamat gak ditanya dulu, memang gak ditanya, belum ditanya. Tapi jangan lupa, lihat di sini. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya. Lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Jadi malaikat tuh megang begini. Kaki dengan ubun-ubun. Berarti dahsyat sekali malaikat. Besar sekali malaikat. Ubun-ubun maka kakinya dipegang. Buat orang-orang yang berdosa. Yang kepalanya tidak pernah dipakai sujud. Yang kakinya nggak dipakai untuk berjamaah. Yang kepalanya dipakai untuk pikir maksiat. Untuk berbuat zalim. Yang kakinya dipakai untuk maksiat, untuk berbuat zalim. Kufur, musyrik, fasik, munafik, asi yang sibuk dengan maksiat. Yang kakinya dihentak-hentakan dalam gontayan irama diskotik. Itu suara diskotik itu luar biasa. Arifin pernah sekali masuk. Pantaslah orang sampai tergoyang-goyang. Karena ada ritme tertentu yang bikin orang lupa. Nggak sadar. Ya kan? Sekarang nama hotelnya udah berubah tuh. Tahun 96. 95 akhir masuk. Hotel apa tuh yang sekarang berubah? Besar. Sultan, ya dulu namanya Hilton ya. Jadi ruangannya begitu bunyi. Musik, bum, bum, bum. Hilang sadar orang tuh. Hilang sadar, di situ ada minuman, ada narkoba, ada perempuan. Nah, itulah melahirkan zikir yang akan mengalahkan irama kesenangan jasadiah itu, diganti dengan kesenangan ruhiyah. Ada yang tanya Ma'arifin, Ustadz, saya dengar musik tenang juga, zikir juga saya tenang, katanya gitu. Apa bedanya ya, katanya gitu. Saya kalau senang dengar musik itu saya pelai, Ustadz. Zikir juga katanya gitu. Bedanya apa? Kalau musik itu menenangkan nafsumu, kalau zikir itu menenangkan hatimu. Itu bedanya. Nah, ketenangan musik mendorong kamu untuk maksiat. Karena nafsumu tenang sebentar. Dan itu memuaskan nafsu. Sedangkan jiwamu dengan zikir berenergi untuk taat. Sedangkan ketenangan nafsu itu membuat kamu akhirnya untuk berbuat maksiat. Makanya sudah begitu dia hanya mabok. Udah begitu hanya dia perempuan. Sudah begitu hanya berantem, bunuh-bunuhan di situ. Berkelahi dia di situ. Makanya banyak orang mati di diskotik. Zikir, mana ada orang zikir mati. Bunuh-bunuhan habis zikir berantem. Nggak ada. Nggak pernah nih sejak zikir di sini berantem. Gara-gara zikir memperebutkan tempat. Nggak pernah. Zikir tenang, saling sayang, saling sapa, saling rindu. Makanya jamaah zikir makin bertambah, infaknya makin bertambah. Ya, Allahu Akbar. Lihat. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan orang-orang berdosa. Saat dia berdosa kan dia lupa dengan siksa itu. Berzina. Berzina itu kan pakai rencana. Kemarin kita menghadiri pernikahan Erwan. Melihatkan orang tuh daerah-daerah tempat maksiat. Berarti pakai rencana. Janjian dia, meeting, pertemuan di sana. Hebat ya, pakai rencana maksiat. Lalu dia melakukan maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apalagi yang pakai mesan, pakai bayar, pakai diantar. Berapa besar dosanya? Yang menyediakan dosa. Saya kan gak berzina Ustadz. Cuma saya nganterin doang. Ya sama. Sama. Ada sopir taksi yang nanya itu. Saya tahu Ustadz dia berzina. Karena saya tahu dia akan berzina. Saya diminta untuk mengantarkan dia.
Saya tolak Ustaz, saya diomelin. Tidak apa-apa, kamu pahala besar. Man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang menolak kemaksiatan karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Seperti teman diterima di angker bir kerja dia. Dengan gaji waktu itu 19 juta, besar sekali. Tahun 2002. Karena memang dia dari direktur perusahaan pindah lagi ke direktur perusahaan, pindah lagi ke angker bir itu. Dia tolak karena dia pas lagi awal-awal taubat. Gajinya besar, tinggalnya di Kemang, Bekasi. Perumahan mewah itu. Arifin sampaikan hadis itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Allah, padahal dia punya keinginan maksiat, maka dia mendapat 2 surga. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah lalu ia kendalikan nafsunya, maka baginya surga di akhirat nanti. Surga dengan segala keindahannya. Nah, ini lihat ayat-ayat indah-indah semua surga nih. Tadi membacanya sepertinya bernafsu yang membacanya. Kulit putih, lentik, cantik. Nah, luar biasa. Akhirnya dia keluar. Sempat juga dia mengalami ujian 3 bulan. Nggak terima gaji, nggak terima. Bayangkan kalau dia kerja gaji besar. Tapi kemudian diganti oleh Allah 3 kali lipat. Allahu Akbar walillahil hamd. Diuji dulu. Kuatnya dengan taubatnya. Kuat dia, lulus dia. Nih. Lihat. Mereka berkeliling di antaranya. Dan di antara air mendidih yang memuncakkan panasnya. Yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Insyaallah orang beriman enggak kena ini. Orang yang enggak maksiat, nauzubillah, kita enggak pernah berzina, durhaka, membunuh, ya. Kecuali merokok. Ya. Dan bagi orang-orang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga untuknya. Hari baca terjemahannya, tabi'ainya Arifin lewatin. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Jangan lupa mengalirnya itu susu yang langsung diminum. Kayak di samping kita ini langsung diminum. Sakit kita. Itu surga ngalir, set, minum langsung susu. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Ada bidadari lagi di mata air itu. Subhanallah. Nyelam terus kita. Gak nongol-nongol. Amin ya Allah. Semua jamaah Isra masuk surga ya. Semua jamaah zikir masuk surga. Keluarga zuriat kami masuk surga ya Allah. Sering-sering minta di majelis ilmu begini. Diaminkan malaikat. Amin kata malaikat. Siapa yang gak demen? Ada susu, ada bidadari. Susunya dari air bidadari lagi. Subhanallah. Di dalam kedua surga terdapat segala macam buah-buahan dan berpasang-pasangan. Itu yang membuat Ruli gak mau nikah-nikah itu. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelahnya di dalamnya. Yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi gini, nah begini dia. Dari sutra nih, terus buah-buahannya mendekat. Dia kalau pengen buah itu tinggal, bukan dia metik. Pohonnya mendekat. Gitu. Yeah. Sini bidadari megangin kepalanya. Bijit-bijit kepalanya. Udah gak ada kutu, di sana gak ada kutu. Gak ada bau, gak ada bunga indah terus dah. Gak ada susahnya. Lihat. Kita bacain amin ya Allah. Aminin terus ya. Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang sopan. Menundukkan pandangannya. Subhanallah. Sopan. Itu mah acu-acu butuh itu namanya.
Padahal dia untuk melayani gitu, nunduk gitu. Padahal dia menggoda kita. Kan laki-laki makin senang kayak begitu. Tapi kalau yang menggoda gitu nggak hebat. Tapi yang nunggu gitu, wah itu dahsyat. Ya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang jadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Jadi kita yang nyentuh pertamanya, kita yang memperawanin dia. Subhanallah. Yang mecahin perawan dia. Salah, bukan memperawanin dia, bukan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Wah, kayak apa indahnya. Ya. Jadi tubuhnya itu berminyak dan menyala gitu. Ya, pakaiannya putih, transparan. Jadi kelihatan tekukan tubuhnya. Ya, ka'annahunal yakutu wal marjan. Ka'annahuna baidaun. Kayak telur yang terjaga. Jadi telur yang bagus itu transparan, kelihatan urat-uratnya. Subhanallah. Oh nggak ada cemburu lagi bini kita di sana. Nong bini kita jadi ratu bidadari, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tuh, jadi ikhwah sekarang kan ke masjid, sujud, mencium bumi, sujud pada perintah Allah, diperintahkan sujud setiap hari, mau loh. Berapa kali sehari? 34 kali sujud. Mau sujud ikhwah. Ikhwah mau zakat ngeluarin, hitungin, udah cari duit capek, ngitungin ngeluarin zakat. Nanti kurban, mau kurban. Allah balaslah ketaatan ikhwah. Allah nggak ngantuk, kalau nggak tidur. Ikhwah subuh-subuh ngantuk-ngantuk ikut isrok ini. Ya, dibalas nanti oleh Allah. Ikhwah bisa untuk berzina, tapi ikhwah nggak mau berzina, Allah balas. Lain dengan mereka yang tidak pernah sujud, nggak pernah mandi junub, nggak mau zakat, nggak mau haji. Mereka maksiat terus lihat orang kafir, orang musyrik. Maka pantaslah mereka mendapat azab yang sangat pedih. Allah bayar sujud kita nanti oleh Allah. Innama kana qaulul mu'minina alladziina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Enggak pantas orang beriman itu membantah, pantaslah dia mendapat surga. Dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga lagi. Masya Allah. Kedua surga itu kelihatan hijau, tua warnanya. Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang memancar. Masya Allah. Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Oh, jadi buah-buahan, kurma, delima. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi, cantik-cantik. Ya, nyebut jangan cantik, cantik-cantik. Ya. Bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih, dipingit dalam rumah. Masya Allah. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan perbedani yang indah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sabar ya ikhwah. Sabar dalam taat. Nggak lama kita akan wafat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Insyaallah malam ini zikir besar-besaran di lapangan Serang. Nanti berangkat mungkin asar. Dan insyaallah besok pagi zikir di Masjid Al-Munawwarah. Di mana? Ya, Sentul City jam 8 bersama Kiai Haji Tamrin. Beliau tausiahnya, arifin zikirnya. Mudah-mudahan ikhwah bisa hadir yang besok pagi ya. Jam 8 yang dekat. Kalau Serang nggak usah lah, jauh. Arifin dia yang hadir. Nggak hadir gimana nggak hadir? Doakan Abah dibahagiakan di alam kubur. Arifin udah mimpi Abah. Senang sekali. 2 kali mimpi nih. Mimpi minta sama Allah. Kan mau tidur tuh sholat witir dulu Arifin. Sujud terakhir, ya Allah minta kabar Abah ya Allah. Sholat sebelum witir doa, lalu membaca Robik Firli, sholawat pada Nabi, baca Al-Fatihah buat Abah. Temukan hamba dengan beliau ya Allah, dengan Abah tercinta ya Allah. Persis jam 2 malam. Kan kebiasaan Abah dah aja. Mimpi Abah datang dengan pakaian baju biru, bukan baju biru ini, biru kotak-kotak. Nanti Arifin pakai itu. Lagi dipotong ini. Ini kan Abah datang dengan muka yang bersih, kayak umur 35-an, 40-an lah gitu. Gagah. Datang
salaman gitu. Tapi Abah hanya megang kertas. Dalam mimpi itu Arifin paham karena memang warisan belum dibagi. Arifin rasanya nggak tega, tapi itu hak kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan keluarga Arifin menunggu Arifin. Harus ya haknya keluarga yang sudah wafat, haknya yang meninggal ditunaikan apa gitu, warisannya. Dibagi, kan ada mama, ada anak-anak. Mama kalau sudah meninggal ayah, ada anak-anak, laki perempuan, hitungannya mama 1/8. 7/8 itu dibagi buat anak-anak. Yang lain mahzub tertutup sudah tuh, karena ada anak. Jadi kakak adik nggak dapat. Karena ada anak. Dan anaknya ada laki, ada perempuan. Laki 1, perempuan 4. Laki-laki dapat 2. Dapat lebih daripada wanita. Wanita hanya setengah dari 1 laki-laki. Itu keuntungan laki-laki. Ya. Tapi laki-laki punya tanggung jawab. Jadi menunggu semua. Ada yang paham kenapa Abah pegang kertas itu. Tapi senang sekali Abah. Bilang insya Allah Abah. Nah tadi malam mimpi lagi. Mimpi lagi. Ada yang mendoakan Abah. Mimpinya ceramah. Tuh asik kan kalau mimpinya indah. Lagi ceramah. Abah hadir. Seperti biasa pakaian putih. Lebih muda lagi. Lalu membaca doa Arifin. Dan ada kiai di sampingnya. Salaman Arif. Allahu Akbar. Terbangun lagi. Jadi mimpi yang bagus-bagus ya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan orang tua kita di alam kubur semua dibahagiakan oleh Allah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.